Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rius Alvito Celino Satria Sura. Saya dari kelas C dengan NIM V1323075 dari Prodi D3 Manajemen Pemasaran yang di sini akan membawakan topik atau materi berjudulkan Advertising and Promotion Practice. Nah, di sini tuh aku bikin video buat memenuhi tugas atau ujian tengah semester dari mata kuliah Advertising and Promotion Practice. Nah, di sini terdapat tema yaitu yang saya bawakan di sini yaitu ada peran iklan dan promosi dalam pemasaran sebuah produk. Nah, di sini terdapat tugas yang dianjurkan yaitu harus menyampaikan kembali materi apa yang telah diajarkan oleh Pak Lutfi. Nah, yang pertama di sini saya membagi ke dalam 6 subbab. Yang pertama itu ada introducing the advertising. Yang kedua ada customer journey map planning. Yang ketiga ada budget allocation and media delivery. Yang nomor 4 ada industry ratio and percentage of sales. Nomor 5 ada market share strategy and IMC objective. Dan yang terakhir ada budget allocation strategies and BEP. Nah, pertama banget nih, kenapa sih harus banget ngiklan? Nah, ini tuh penting banget ya. Iklan tuh sering kita temui ya teman-teman. Iklan tuh sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Misal di jalan nih, di billboard itu iklan. Nah, kalau misalkan kita di media sosial atau di HP gitu, kita juga lihat iklan. Jadi, kalau misalkan lihat TV pun juga ada iklan. Jadi kita tuh nggak bisa, pasti dimanapun tuh hampir sering menemui iklan ya. Nah, dan di sini pertanyaannya, kenapa sih harus banget iklan? Ini tuh betul banget. Misalkan nih, eh, bayangin kita tuh punya produk yang baik dan juga bagus, tapi kalau misalkan tidak ada yang tahu, orang-orang tuh nggak ada yang tahu, apakah produk yang kita bikin yang bagus itu bakal laku? Nggak bakal laku dong pastinya. Nah, inilah kenapa iklan dan promosi itu sangat penting dalam memasarkan sebuah produk. Jadi kalau misalkan kita iklan dan juga promosi itu agar produk itu bisa terjual dan juga meraih awareness dari orang-orang. Jadi orang-orang tuh tahu kalau misalkan kita tuh punya produk ini gitu. Yang selanjutnya ini ada introduction, advertising, and promotion atau pengenalan iklan dan juga promosi. Nah, di sini iklan tuh sebenarnya apa? Iklan tuh sebuah media atau komunikasi yang bersifat persuasif atau mengajak yang digunakan tuh untuk menarik perhatian konsumen atau orang-orang yang melihatnya terhadap suatu produk yang kita tawarkan. Dan biasanya kalau misalkan iklan tuh berbayar ya teman-teman. Iklan tuh berbayar. Kalau iklan gratis tuh orang-orang nontonnya pasti dikit, nggak kayak iklan yang berbayar. Kalau misalkan kita endorse pun kita juga bayar, bayar mereka, bayar influencer atau apalah. Kalau misalkan kita iklan sebuah film gitu atau sebuah trailer gitu kan juga membutuhkan beberapa bahan dan juga tempat buat shoot gitu kan. Jadi iklan tuh mahal. Iklan tuh mahal. Nah, dan yang selanjutnya promosi. Promosi itu berbeda dengan iklan. Kalau misalkan promosi itu dia tuh lebih ke jangka waktunya tuh lebih pendek. Kalau misalkan iklan kan dia bisa periodenya tuh lebih lama. Kalau misalkan promosi dia tuh suatu metode untuk memotivasi konsumen atau pokoknya merayu lah, merayu konsumen untuk melakukan pembelian produk dalam jangka waktu pendek. Kayak gitu ya. Buat pengenalan iklan dan juga promosi. Dan yang selanjutnya ini ada customer journey map planning atau customer perjalanan pelanggan ya. Perjalanan pelanggan dalam sebuah map itu kayak gimana? Nah, di sini customer journey map planning itu ibarat peta perjalanan ya. Jadi kayak apa ya? Alur-alur pelanggan dari pertama kali tahu produk kita di media sosial lah atau di secara langsung lah tahu produk kita sampai akhirnya jadi pelanggan setia. Nah, kita bikin perencanaan ini supaya tahu di setiap langkahnya tuh apa yang dirasakan, apa yang dilihat, apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan oleh pelanggan kita, sampai keputusan akhir tuh dia ngapain aja tuh, jadi kita tahu. Jadi untuk kedepannya bisa lebih diestimasikan. Nah, di sini ada tahapan AIDA model atau AIDA tuh kepanjangan dari A sendiri tuh awareness, I-nya interest, D desire, dan A lagi yaitu action. Yang pertama itu ada awareness.
Awareness itu semacam apa ya, kesadaran merek ya. Jadi kita tuh modelnya tuh kita bikin sebuah konten hook atau konten pengenalan lah. Pokoknya awalan dari produk kita tuh ini tuh produk apa, produk dari mana, dan kegunaannya tuh apa. Jadi kita tuh bikin kesadaran kepada orang-orang tuh biar tahu merek kita tuh ini, oh ini, merek ini tuh gunanya ini. Nah, gitu ya. Dan yang kedua nih ada interest atau menarik ya, atau ketertarikan, yaitu suatu pesan yang menarik. Jadi kayak kita tuh bikin sebuah pesan yang menarik atau sebuah keunggulan dari produk kita yang emang dari kompetitor tuh nggak dimiliki. Dan yang ketiga itu ada desire atau muncul keinginan membeli. Nah, jadi kalau misalkan kita ngiklan di medsos nih, beda ya dengan iklan di e-commerce ya. Kalau misalkan kita ngiklan di medsos kan orang-orang tujuannya emang flexing ya, flexing atau emang mencari hiburan doang ya. Tujuannya kan nggak belanja. Jadi kita tuh harus bisa bikin sebuah kata-kata yang emang menarik atau bahan yang ngebikin mereka tuh kayak berpikiran, oh iya bener juga nih, mending aku beli ini. Nah, harus ada orang-orang tuh biar berpikiran kayak gitu ya. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu ada action, yaitu mereka tuh ada outputnya lah. Kalau misalkan eh, mereka pengen bisa langsung membeli atau mencet link yang udah disediakan atau sekedar hanya like, comment, share atau follow untuk meninggalkan jejak. Jadi kalau misalkan mereka pengen produk itu lagi, bisa kembali ke like atau follow karena mereka udah tahu apa yang mau dibeli sebelumnya. Nah, yang selanjutnya di sini aku mau contohin sebuah AIDA model, contoh dari tahapan AIDA model. Nah, di sini aku ngambilnya dari sebuah perusahaan penjual sepatu dari Indonesia, namanya 807 Garage ID. Ini tuh merupakan toko ya, toko sepatu kayak retail gitu. Cuman dia tuh domisilinya di Indonesia dan tersedia ada 4 cabang kalau nggak salah. Di Lampung ada, di Jakarta ada, dan beberapa tempat yang lain lagi. Pokoknya di Indonesia. Nah, di sini contohnya bisa dilihat ya. Nah, di sini yang pertama ada attention atau perhatian atau awareness ya. Di sini tulisannya di sini gini, biar orang-orang tuh tertarik gitu. Cari sneakers original tapi takut kena tipu. Nah, itu tuh udah memberikan sebuah hook atau orang-orang tuh pasti bakal stay dulu buat nonton ya. Soalnya kan emang kebanyakan kalau misalkan di e-commerce, misalkan kita contohkan kayak Shopee atau Lazada atau Tokopedia gitu kan, ya ada yang original. Cuman eh tingkat ke-originalnya tuh emang minim kalau misalkan di e-commerce tuh, jadi kita harus hati-hati. Makanya 807 Garage ID ini menghadirkan beberapa sepatu original yang emang dari luar negeri dijual di Indonesia. Dan yang kedua itu ada interest-nya. Nah, di sini interest-nya ini apa kata-katanya? Lagi cari sepatu keren tapi takut dapat yang palsu atau udah lama naksir sneakers tapi takut salah ukuran pas belanja online. Nah, pasti kayak gitu ya. Soalnya kalau misalkan produk luar negeri itu kalau misalkan dijual di online kan kita nggak tahu size-nya ya, dan juga kalau misalkan tiap brand tuh beda, ukuran kaki luar negeri sama lokal kan juga beda. Makanya 807 Garage ID ini benar-benar memberikan sebuah jawaban gitu. Soalnya mereka udah punya offline store, jadi kalau misalkan teman-teman mau coba sepatunya tuh bisa. Nah, kayak gitu ya. Itu tuh udah menjadi sebuah ketertarikan, udah menjadi poin plus lah pokoknya buat toko ini. Yang ketiga ini ada desire atau orang-orang tuh pengen beli. Nah, di sini juga ditampilin ya. Kalau misalkan disediakan beberapa benefit di sini. Tenang, di 807 Garage kamu bisa dapetin satu pertama, sneakers original dari brand favorit. Nomor dua, garansi tukar ukuran sampai 7 hari. Jadi kalau misalkan udah datang, kalau misalkan beli online, dicoba dulu, bisa dibalikin. Dan yang ketiga yaitu belanja langsung di toko fisik atau online lewat Shopee, Tokopedia, dan TikTok. Nah, jadi kalau misalkan e-commerce-nya tuh dari toko ini, jadi udah dipastikan tuh dia terpercaya ya. Dan harganya juga relatif murah, harganya mulai 1 jutaan aja. Nah, kayak gitu ya. Jadi ada beberapa benefit yang bisa ditawarin dari toko ini. Dan yang terakhir ini ada action. Action ini seperti kayak CTA atau call to action. Jadi ngebuat orang-orang tuh biar bergerak tuh biar gimana ya? Biar orang-orang tuh langsung kayak
memberikan sebuah feedback lah. Nah, di sini ada kata-katanya tuh kayak, yuk upgrade gaya kamu sekarang, klik link di bio, at 807 Garage ID atau langsung chat via WhatsApp buat order. Nah, kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung dicek di Instagramnya atau mungkin di e-commerce-nya. Kayak gitu. Ini buat contoh AIDA model ya teman-teman. Nah, di sini yang selanjutnya ini ada budget allocation and media delivery ya. Maksudnya alokasi biaya dan juga media iklan tuh bisa disalurkan tuh lewat mana. Nah, elemen utama dalam keputusan alokasi anggaran ini selalu berkaitan dengan peramalan penjualan. Dan biasanya industri menggunakan rasio advertising to sales sebagai patokan utama, lalu bisa ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan. Nah, ini maksudnya gimana? Maksudnya ialah rasio ini tuh nunjukin berapa persen dari total penjualan yang akan dipakai untuk iklan. Nah, misalnya nih, misalnya kalau penjualan ditargetkan tuh 100 juta ya, 100 juta dan rasio iklannya 10%, maka anggarannya itu 10 juta. Kayak gitu, teman-teman. Lalu ada alokasi nih, alokasi dana IMC atau Integrated Marketing Communication. Nah, biasanya itu ditampilin dalam bentuk percentage. Lalu dibagikan ke dalam 6 strategi utama. Yang pertama ada advertising, yang kedua ada sales promotion, yang ketiga ada brand visibility, yang keempat ada digital platform, dan yang kelima ada public relation, dan yang terakhir ada personal communication. Nah, di sini juga ada dua pilihan media untuk beriklan ya. Ada dua pilihan media untuk beriklan, yaitu yang pertama ada media tradisional atau legacy media. Yang pertama bisa lewat televisi, radio, majalah, koran, billboard, dan juga spanduk. Itu tuh media tradisional ya yang masih digunakan sampai saat ini, namun nggak terlalu banyak. Dan yang kedua ada pilihan media untuk beriklan atau bersponsor ya, yaitu ada media digital yang sangat sering digunakan untuk saat ini, yang emang berpotensi tinggi ya untuk memasarkan produk. Yaitu yang pertama ada media sosial, yang kedua ada email marketing, yang ketiga ada website dan juga aplikasi mobile. Kayak gitu ya, untuk budget allocation dan juga media apa yang disalurin buat nyampein iklan. Dan yang selanjutnya ini ada industry ratio and percentage of sale. Maksudnya di sini adalah rasio industri. Rasio industri itu membantu kita memahami standar umum pengeluaran iklan di suatu bidang bisnis ya. Entah itu bisnis yang gede ataupun bisnis kita ya, yang startup gitu. Dengan mengetahui rasionya, kita tuh bisa bikin sebuah perencanaan anggaran promosi yang masuk akal dan juga bisa bersaing dengan kompetitor kita yang bergerak pada bidang yang sama atau mungkin beda. Jadi rata-rata perusahaan besar itu di industri ini bisa menghabiskan sekitar 9 juta dolar untuk iklan agar bisa mendapatkan penjualan sebesar 81 juta dolar dengan rasio itu 9:1. Jadi kalau misalkan kita iklan 9 juta dolar ya, akan kembali 9 kali lipatnya. Dan itu pun juga melihat dengan kondisi pasar ya teman-teman. Dan yang selanjutnya ada persentase penjualan. Mengatur anggaran promosi ini berdasarkan persentase penjualan itu lumayan gampang. Tapi juga beresiko nggak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Karena setiap brand itu harus mempertimbangkan kondisi pasar, target konsumen, dan media yang dipakai supaya anggarannya tuh lebih tepat guna untuk estimasi dan juga efisiensi pada biaya pemasaran atau iklan. Nah, yang selanjutnya ini ada market share strategi dan juga IMC objektif. Nah, market share ini atau pangsa pasar ini emang sangat penting ya kalau misalkan buat nentuin buat biaya iklan ke depannya. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah usaha tuh harus juga melihat market share. Jadi tiap tahunnya tuh kita emang harus mantau dari beberapa segmen. Kalau misalkan segmen fashion atau segmennya otomotif atau apalah, pokoknya kita tuh harus lihat dari beberapa perusahaan. Jadi kalau misalkan kita mau masuk dengan sebuah brand yang beda dari kita sendiri, itu ada potensi buat terjualnya barang kita.
seenggaknya terjual daripada kita tidak melihat pangsa pasar, tidak ada market share-nya, dan kita turun ke pasar tersebut. Ya memang bagus tujuannya tuh kita beda ya. Beda itu kan bagus ya, tapi kalau misalkan emang nggak ada pasarnya juga kan buat apa kita buka sebuah produk atau mungkin usaha ya. Nah, jadi metode ini tuh bisa jadi referensi awal, tapi harus dikombinasikan dengan analisis lainnya agar strategi promosi itu benar-benar optimal bekerja dengan baik. Maka dari itu, tujuan dari IMC atau Integrated Marketing Communication ini adalah membawa konsumen dari yang pertama itu tahu produk kita, selanjutnya itu tertarik, selanjutnya lagi yakin akan produk kita, dan juga tahap terakhir yaitu membeli. Kalau bisa repurchase dan juga loyal ya. Nah, model Dagmar dan model sejenis membantu kita menyusun strategi iklan yang terarah dan terukur. Nah, model Dagmar sendiri di sini singkatan dari Defining Advertising Goals for Measuring Advertising Result, yaitu menentukan tujuan iklan untuk mengukur hasilnya. Jadi itu sebuah metode ya teman-teman, sebuah metode tujuan iklan tuh lebih dispesifikkan. Kalau misalkan kita membuat iklan tuh target audiensnya tuh di umur berapa, dan juga beberapa lokasi yang emang strategis buat pengembangan iklan kita. Jadi kalau misalkan kita ngiklan tuh harus dilihat analisisnya ya. Tiap video yang kita upload tuh harus kita analisis. Maksudnya orang-orang yang nonton ini di beberapa yang nonton tuh di usia berapa, dan juga di lokasi mana, dan juga menonton di detik berapa gitu. Mereka skip di detik berapa, nah kayak gitu. Jadi benar-benar harus kita pantau apakah iklan yang kita upload tuh efektif atau enggak. Jangan sampai kalau misalkan kita udah iklan, udah bayar mahal-mahal, tapi target audiensnya kita nggak sesuai. Sama aja dong, kita nggak dapat viewer, nggak dapat engagement, dan juga nggak dapat duit, sama aja. Jadi emang harus benar-benar dipikir matang-matang buat iklan ini ya. Dan ini yang terakhir ini ada budget allocation strategy and BEP, yaitu ada strategi alokasi biaya dan juga break even point. Nah, yang pertama ini ada strateginya ya. Nah, ini di sini kita baca dulu buat pengertiannya. Setiap anggaran IMC atau Integrated Marketing Communication yang diajukan atau disetujui harus dibagi secara strategis ke dalam beberapa kategori utama. Nah, kategori utama ini ada 4 di sini. Yang pertama ini ada IMC Pathway atau jalur strategi komunikasi. Maksudnya ialah itu media atau aktivitas promosi apa saja yang digunakan. Jadi kalau misalkan kita ngebuat sebuah iklan, kita tuh juga harus nentuin kalau misalkan kita ngiklan di media sosial itu alokasi biayanya berapa. Kalau misalkan kita ngiklan di offline, misalkan kayak brosur ataupun kayak billboard, itu alokasi biayanya berapa dan akan dipasang berapa lama. Nah, ini masuk ke periode yang kedua nih, time period atau periode waktu. Kapan kampanye dijalankan, mau musiman, harian, atau bulanan, atau tahunan. Kalau tahunan mungkin kurang efektif ya, soalnya terkadang orang tuh kalau misalkan lihat iklan yang sama dalam intensitas yang tinggi, maksudnya iklan tuh lewat terus yang sama terus dalam beberapa waktu, pasti bakal bosen ya. Customer tuh pasti bakal bosen. Jadi itu kita nggak sarankan, jadi kita cuma sarankan tuh apakah musiman, harian, atau bulanan untuk periode waktu pengiklanan, kayak gitu ya. Dan yang nomor 3 itu ada target audience, tadi juga sudah dibahas ya untuk target audience tuh, atau audiens sasaran, siapa yang mau dijangkau, ada apakah remaja kah, apakah ibu rumah tangga kah, apakah para mahasiswa kah, apakah pekerja, atau para profesional kah. Jadi emang harus ditujukan dan juga dipikirkan matang-matang ya untuk strategi buat alokasi biaya ini agar tidak boncos. Dan yang terakhir ini sudah pasti geografik potensial atau potensi wilayah. Soalnya memang di Indonesia ini, terutama di Jawa itu kan terbagi-bagi dalam beberapa provinsi dan juga kota ya. Jadi sudah pasti gaya hidup, gaji, dan juga lingkungan tuh pasti berpengaruh terhadap view dan juga
engagement yang akan kita raih dari iklan ini ya. Jadi daerah mana yang jadi fokus promosi, mau lokal, regional, atau nasional, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kan ada beberapa kota besar di Indonesia kayak Jakarta, Semarang, atau mungkin Surabaya, gitu kan juga memengaruhi gaya hidup sebuah masyarakatnya ya. Kita contohkan seperti di daerah Surabaya deh. Di daerah Surabaya tuh memang daerah industri ya, dan juga orang-orangnya tuh kebanyakan tinggalnya di kota. Karena emang kota besar, jadi mereka tuh juga mungkin dari segi pikiran atau mungkin wawasan tuh juga lebih maju ya, mungkin bisa dibilang kayak gitu, daripada orang-orang yang emang tinggalnya tuh di sebuah desa. Pasti bakal beda banget pemikirannya dan juga kayak gaya hidupnya. Namun yang aku temui di yang aku tinggal saat ini, yang di Solo ini, memang berbeda dengan Surabaya seperti aku bilang. Untuk yang pertama mungkin lifestyle ya. Untuk lifestyle ini aku pernah memantau sebuah medsos juga dari aplikasi Facebook. Orang-orang tuh kalau misalkan pakai sebuah barang itu nggak pernah memperdulikan produk itu tuh bagus atau mungkin original atau enggak. Jadi mereka tuh lebih mementingkan gengsi daripada mementingkan fungsi. Nah, maka dari itu geografik potensial ini sangat menentukan eh, apa efektifnya iklan kita atau tidak. Jadi kalau misalkan kita ngasih sebuah barang nih, ngasih sebuah barang yang bagus, tapi dari kita tuh biaya produksinya tuh emang murah. Jadi ya kita taruh aja, kita pasarin aja di Solo. Orang-orang Solo kan emang kadang eh, mungkin kalau misalkan yang emang seumuran remaja atau mungkin SMP atau mungkin SMA gitu kan, yang penting bajunya bagus, looknya bagus, keren gitu. Pasti cocok banget buat daerah Solo ini. Tapi kalau misalkan udah berusia atau mungkin 20 tahun ke atas atau mungkin 30 tahun ke atas, mungkin mereka cuma mementingkan kenyamanan. Jadi yang penting nyaman aja dipakai, looks-nya bagus, bersih gitu. Karena emang di tiap umur kita punya era sendiri. Dan yang terakhir itu ada BEP atau break even point. Nah, di break even point tuh maksudnya apa? Maksudnya adalah itu tuh titik impas atau tidak untung dan juga tidak rugi dalam sebuah perhitungan ini ya, usaha ya. Jadi kalau misalkan kita modalnya, kalau modal bisa dibilang 500.000, nah kita jual satu produk kita tuh di harga 50.000. Nah, kita tuh harus jual produk kita tuh 10 kali agar kita mencapai ya, yang namanya itu BEP atau break even point. Jadi BEP ini tuh fungsinya buat apa dalam sebuah perusahaan kita ya? Fungsinya tuh buat kita tahu kapan bisnis tuh mulai untung. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk strategi alokasi biaya itu memang ada 4. Yang pertama itu jalurnya atau medianya itu mau lewat mana, mau lewat offline atau mungkin online. Tapi lebih direkomendasikan untuk masa saat ini itu tuh lebih direkomendasikan buat online saja. Karena memang sudah banyak orang di seluruh dunia bahkan sudah memakai teknologi yang dinamakan HP atau gadget ya. Jadi lebih luas dan juga lebih efektif dan pastinya lebih efisien dalam anggaran ya. Kita cuma misalkan kalau misalkan belum iklan, kita cuma modal bikin video, kita upload di sosmed, entah itu banyak yang nonton atau enggak, tapi kan udah banyak yang nonton daripada kita pemasaran langsung di jalan gitu ya. Di jalan tuh banyak orang yang cuek dan juga semua orang tuh punya kesibukan masing-masing. Dan yang nomor dua, yang pastinya itu periode waktu. Waktunya tuh harus dipikir, maksudnya harus seberapa lama. Nggak boleh terlalu lama dan juga nggak boleh terlalu cepat. Kalau misalnya terlalu lama, orang-orang bakal bosan. Kalau terlalu cepat, jadi informasi yang akan disampaikan itu orang-orang nggak bakal nangkep. Jadi udah lupa gitu sekali. Wah, apa nih? Cepet banget nih. Kalau yang nomor tiga itu ada target audience yang pastinya agar tidak salah sasaran dan juga view-nya tuh juga nggak rendah. Dan yang terakhir, potensi wilayah tadi juga udah aku bahas. Setiap daerah punya potensi pada produk masing-masing pokoknya. Ya, sekian terima kasih dari pemaparan materi Advertising and Promotion Practice. Beberapa tadi
yaitu ada pengertian iklan, strategi kita cara beriklan, dan juga promosi. Pokoknya banyak deh. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.